keberkahan kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dibuka dengan tilawahnya oleh Ananda Asya. Silahkan Kakak Asya. Kalau sendiri. Sudah cantum di deskripsi WA. Alladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Kakak Asya ya. Semoga dari tilawah tadi membuat kita bersiap lagi untuk kajian pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, hati yang tentram, hati yang damai begitu ya. Kalaupun belum, insya Allah di kajian kali ini kita akan mengupas tema tentang itu ya. Kunci kedamaian dan ketentraman hidup, Masya Allah. Adakah yang sedang merasa galau? Ibu-ibu di masa pandemi ini ya, banyak sekali permasalahan yang dihadapi, mungkin seperti itu yang membuat kita menjadi tidak nyaman, baik hati, atau mungkin ada keluarga yang tertimpa sakit begitu ya. Kalau kita cermati berita-berita akhir-akhir ini banyak sekali ya berita kematian dari orang-orang terdekat ataupun sahabat-sahabat kita ataupun guru-guru kita begitu. Kita turut bersedih hati gitu ya, menambah kesedihan, dan semoga ketika kita mengaji kali ini Allah bukakan kita pintu-pintu hidayah, pintu-pintu rahmatnya, maka kita kosongkan gelas kita, kosongkan ego kita begitu ya, agar kita bisa lebih ikhlas dan bersiap dalam menimba ilmu. Dan alhamdulillah akan dibersamai oleh Ustazah Heti Zulaikha, dan beliau di sini CV-nya saya bacakan ya. Beliau lahir di Magetan. Mungkin di sini ada yang asli Magetan, bisa menyapa beliau juga nanti. 16 April 78 ya. Keluarganya beliau adalah istri dari Ustadz Soleh Eko, biasanya dipanggil Pak Soleh begitu ya sapaannya, dan memiliki satu putra. Kemudian pendidikan beliau S1 di Arsitektur UGM dan Mahat Ali bin Abi Thalib UMY. Aktivitas ibu rumah tangga, kemudian beliau juga punya usaha ya, beliau mompreneur juga, yaitu Balkis Islamic Wedding Organizer. Kemudian beliau juga seorang daiyah yang banyak sekali aktivitasnya. Di sini organisasinya di Forum Muslimah Teknik UGM, kemudian Jamaah Solahuddin UGM, kami Komisariat UGM, Wanita Islam Sleman, PKK Padukuhan Pokung Kidul. Nah, beliau tinggalnya di Pokung Kidul ya, jadi di daerah Pokung yang dekat dengan beliau bisa mungkin bersilaturahim. Kemudian IPHI Desa Sinduadi, pengajian Kartini Pogung, penanggung jawab RKI se-Sleman dan Departemen Dakwah Salimah DIY, begitu ya, kurikulum vitae. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung lanjut saja ya, Ustazah Heti, dipersilahkan, monggo, silahkan.
Teskan dulu, Mbak Epta, apakah suara saya terdengar dengan baik? Iya, terdengar. Alhamdulillah Oh. terdengar. Nggih. Tapi saya yang kadang-kadang kurang begitu mendengar suara Mbak Epta. Ini jaringan Oh, saya. begitu ya. Iya. Nggih, Dulu belum yang tahu. lain. Yang lainnya apakah Tapi, mendengarkan? tapi Mbak Epta bisa dengar suara saya baik ya? Bisa, jelas. Jelas ya? Nggih. Oke. Oke. Nggih, terima kasih Mbak Epta atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Ini saya presentasi berapa menit? Nanti ada diskusi? Iya, nanti sampai materi sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai setengah 11 tanya jawab atau sharing begitu. Oh ya. Iya. Mungkin bisa langsung, oh ya, saya dibantu ininya screen-nya ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu pengajian Syaimah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, syukur, pengagungan, segala kebesaran itu hanyalah milik Allah. Tidak ada satupun kita yang berhak mengambil sedikit pun dari keagungan Allah itu, sehingga kita kembalikan segala pujian hanya bagi Allah. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'at, dan juga kepada mereka yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga yaumil akhir nanti. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita istiqomah menjadi umat beliau. Umat yang dirindukan, umat yang dibangga-banggakan, meskipun mungkin hari ini kita berasa sebagai umat yang masih belum layak untuk dibanggakan. Kenapa? Karena terus terang hari ini kita masih melihat ya, bahkan pada diri kita sendiri kita pun belum secara sempurna untuk masuk ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Sehingga kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan kepada Allah, kepada manusia, kepada alam, kepada dunia ini, ya. Tafsir ayat itu sebenarnya adalah kuntum khaira ummah, itu kepada Rasulullah SAW dan para sahabat di masa itu. Belum kita merasakan lagi ya bahwa kita ini adalah umat yang terbaik ya. Buktinya hari ini ya kita belum menjadi the most of reference gitu ya. Jadi umat yang direferensikan oleh peradaban-peradaban yang lain ya. Kita masih melihat peradaban di barat sebagai kiblat, kita masih melihat ya bahkan stigma-stigma negatif ya kepada kita umat Islam ya. Yang tentu ya itu menjadi perenungan buat kita semuanya. Kenapa kita kok belum ya menjadi kuntum khaira ummah ya sebagai umat terbaik. Tapi tidak boleh berputus asa ya. Tidak boleh berkecil hati. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ngendika bahwa nanti di akhir zaman ya nanti akan ada ya segolongan dari umatku
yang mereka berada di atas manhaj jalanku, ya, tentu ya para sahabat ya bertanya ya, menjadi umat yang dibanggakan ya oleh Rasulullah SAW ya. Bahkan kalau ibu-ibu mungkin yang pernah tindak haji dia di Museum Al-Quran di samping Masjid Madinah itu, kalau pernah lihat-lihat itu hadisnya terlihat sekali ya. Jadi kita ini disebut oleh Nabi sebagai ikhwani ya. Mereka lah saudaraku. Para sahabat tercengang gitu ya, karena merasa seperti kok Rasulullah SAW tidak menganggap kita gitu ya, yang sudah berjuang bersama beliau ya. Makanya kenapa ya hari ini kita berkumpul bersama di sini dalam rangka satu tholabul ilmi, yang kedua juga tafaqquh fiddin, agar tadi kriteria sebagai merekalah saudaraku kata Nabi ya. Merekalah saudaraku yang sesungguhnya, yaitu umatku yang berada di atas jalanku. Nah, insya Allah ya, bismillah ibu-ibu salimah semuanya, kita di sini ya berkumpul ya bersama-sama. Kita insya Allah dalam rangka ala minhajin nubuwah ya. Kita istiqomah di atas jalan kenabian ya, insya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Epta tadi ya. Saya namanya Bu Heti ya. Mohon maaf ini mungkin baru perkenalan pertama ya di Majelis Syaimah ini. Saya tetangganya Mbak Epta ya. Saya dulu juga kenal dekat sama Mbak Epta. Jadi semoga silaturahmi ini berlanjut ya nanti insya Allah ke depan. Dan sebagai awalan pertemuan kita hari ini, saya diminta untuk berbicara tentang kunci ketenangan dan ketentraman hidup. Ya, kalau dari lihat latar belakangnya ya, karena kondisi pandemi ini ya. Jadi memang masyarakat gitu. Oh iya ya, bentar lagi tanggal 31 Februari ya, kemudian besok per 1 Maretnya udah dilakukan PSBB. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, hari ini memang banyak orang yang merasa tidak seperti biasa. Maksudnya tidak seperti biasa, banyak kekhawatiran. Kemarin saya pernah bertanya ke salah seorang peserta majelis taklim saya, apa yang menjadi kekhawatiran sekarang? Oh, kekhawatiran antara pekerjaan dan mendampingi anak, Bu. Oh ya, terus ada lagi yang lain? Ya, ini terkait ekonomi, ya. Adakah yang lain lagi? Ini terkait dengan kondisi ruhiyah kita. Karena Masya Allah, ternyata pandemi ini juga berpengaruh besar terhadap kejiwaan kita. Ya. Bahkan banyak pakar psikologi yang menyampaikan ya dampak besar dari pandemi ini, selain masalah secara fisik ya, kita jadi nggak bisa kayak dulu lagi gitu ya, terbatasi ya interaksi kita, padahal kita ini kan makhluk sosial, ya orang yang tidak bisa hidup tanpa orang lain begitu. Kemudian juga bagaimana nasib anak-anak kita gitu ya, mereka juga akhirnya harus beradaptasi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingin tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan tenang dan tentram ya. Ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ini karena kata tenang dan tentram itu sebenarnya hampir sama ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau tenang itu sesuatu yang tidak bergerak ya. Jadi diem. Kemudian mungkin ibu pernah ke pantai gitu ya, suasananya sepi, nggak ada orang ya, apalagi pandemi ini kalau ke pantai sepi gitu ya. Nah, tenang. Atau di pegunungan ya, yang nggak ada suara-suara mobil ya, itu bisa disebut dengan tenang ya. Atau sesuatu yang tidak berubah. Nah ini Bu ya, jadi pandemi ini memang sebuah perubahan, dan perubahannya cukup drastis dan besar-besaran. Sehingga tentu yang kita anggap tenang di masa sebelum pandemi ini ya hidup normal gitu.
pagi ngantar anak ke sekolah, kemudian nanti pulang ngerjain apa yang harus dikerjain di rumah, dan seterusnya sampai kita berangkat tidur. Tidak ada kekhawatiran ya, anak-anak nanti berinteraksi dengan siapa, suami bekerja di kantor bagaimana, dan seterusnya. Karena normal gitu. Kita anggap kehidupan sebelum pandemi ini normal, tenang gitu ya. Kemudian, nah ini ya, tenang juga berarti tidak gelisah. Nah hari ini tidak ada satupun yang tidak gelisah ya, walaupun nanti kadarnya berbeda-beda ya. Kegelisahan anak kita terlihat jelas ya, ketika mereka sekarang larinya ke gadget gitu. Jadi ketika tidak ada gadget merasa resah karena kita juga belum memberikan alternatif kegiatan yang menarik untuk mereka, sehingga mereka hanya tertarik dengan gadgetnya. Atau bahkan sekarang pun mereka mulai berinteraksi sosial dengan gadgetnya ya. Jadi anak saya itu kalau habis sekolah itu pasti janjian Google Meet ya dengan teman-temannya. Kadang Zoom, kadang Google Meet ya. Jadi ada kebutuhan sosial yang akhirnya bisa dipenuhinya dengan cara seperti itu. Tapi itu sebenarnya juga membuat mereka tidak tenang juga gitu. Ketika misalkan WA group ya ada bahasa-bahasa yang ya tulisan yang tidak bisa difahami secara langsung, kadang-kadang terjadi salah persepsi, miskomunikasi ya. Nah, ini juga menimbulkan perasaan yang was-was. Lalu bagaimana dengan ketentram ya? Kalau tentram itu lebih kepada keamanan ya. Jadi kalau tenang itu sifatnya lebih kepada pikiran, perasaan. Tetapi kalau tentram itu ya sedikit faktor luar gitu ya. Jadi aman, damai, tidak ada kekacauan gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak gitu ya. Kemudian secara ekonomi ya itu juga tidak ada gangguan gitu. Secara sosial artinya gangguan sosial ya, kriminal dan sebagainya juga tidak ada ya, sehingga bisa dikatakan hidup seseorang itu tentram gitu ya. Nah, hari ini mohon maaf memang kriminalitas ada peningkatan sedikit ya. Kemudian dari segi keamanan gitu ya. Nah, kita hari ini ada satu hal lagi yang perlu kita waspadai dari sisi keamanan, yaitu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yaitu virus. Nah, ini menjadi kondisi yang akhirnya memang kenapa tema ini diangkat ya mungkin oleh panitia. Jadi bagaimana kita tetap bisa ya mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup walaupun kita sekarang masuk di musim pandemi di mana ini adalah sebuah perubahan besar dalam kehidupan kita. Itu tadi referensi dari segi bahasa Indonesia ya Ibu-ibu. Nah, saya ingin hari ini kita belajar ada satu padanan kata yang hampir sama dengan kata tenang dan tentram dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab tenang itu artinya sakinah. Sakinah ya itu punya sinonim ya, dalam bahasa Arab juga ada sinonim ya, itu dengan mutmainnah ya. Hampir sama ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan sakinah ya sakinah ya. Walaupun kita sering mendengar kata sakinah itu untuk keluarga sakinah gitu. Padahal nanti kalau kita mau belajar dari segi bahasa Arabnya ya, sakinah itu dari akar kata sin, kaf dan nun ya. Itu dalam Al-Qur'an itu ada lebih dari ada sekitar kurang lebih 30 ya. 30 kata yang mengandung huruf sin, kaf dan nun ya. Di situ ada dia. Jadi sakana, ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amr, ya ada masdar ya, sakanan ya atau sakinan ya, ism fa'il ya. Yang artinya hampir sama juga ya, tapi nanti konteksnya kalau dalam bahasa Arab itu berbeda-beda. Ya, ada artinya kepunyaan ya, memiliki sesuatu atau berdiam diri, beristirahat, juga berarti tenang gitu ya. Juga berarti diam gitu ya. Jadi fiil amr uskun itu uskun ya ukhti ya. Tenang gitu ya. Jadi yang awalnya rame ya, kemudian suruh tenang. Kemudian ada juga bermakna tempat ya. Sakanan ya. Jadi ana askunu ya, saya bertempat tinggal ya di mana gitu ya. Jadi sakinah itu dari asal kata sakana ya, yaskunu sakinah ya. Kemudian juga yang kedua kata mutmainnah dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat ya.
yatma'inna ya. Jadi kalau dalam bentuk masdarnya ya, sakinah dan mutmainnah ada banyak ibu-ibu di dalam Al-Qur'an. Nah, ini monggo nanti ya kita tadabbur, silahkan itu bisa kita cek ya di dalam Al-Qur'an kata sakinah ya itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 248 ya. Kemudian di At-Taubah dan juga di Al-Fat. Sementara kata mutmainnah ya kita sering dengar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Jadi mutmainnah itu lebih kepada kondisi kejiwaan di mana kejiwaan ini utuh ya. Maksudnya utuh itu nanti ya kita akan dipanggil oleh Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang ya. Jiwa yang tenang ini ada wadahnya juga Bu ya. Jadi secara fisik kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan kita akan dipanggil oleh Allah dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi orang-orang beriman ya, orang-orang yang kemudian mendambakan surga Allah ya dan mendapatkan privilege dari Allah untuk menjadi orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga ya, nanti akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ya ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan nanti kita akan masuk surga itu bersama dengan hamba-hamba Allah yang lain ya. Jangan khawatir ya. Dan ini yang menjadi motivasi kita ya ibu-ibu, semoga nanti kita ya bisa masuk bersama-sama dalam rombongannya Bu Wiwi ya. Nanti jamaah Salimah DIY gitu ya, yang dipimpin oleh Bu Wiwi. Udkhulu ya, masuklah kalian ke dalam surga ya, insyaallah ya. Ibu-ibu, itu tadi makna secara bahasa ya. Secara bahasa, secara istilah kita bisa cek ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 248 ya. Kita coba baca satu ayat yang Al-Baqarah ya untuk kata as-sakinahnya. Di sana Allah berfirman ya, ayat 248, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fi sakinah. Ya. Jadi ini cerita tentang Tolut ya. Di mana Tolut ini adalah seorang raja yang didambakan oleh umat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, di situ dikatakan dan Nabi mereka berkata kepada mereka sesungguhnya tanda kerajaannya Tolut ya itu adalah tabut ya. Tabut itu sebuah seperti dalam peti begitu ya. Ya. Yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Ya. Jadi ketenangan itu terkait dengan masalah harapan, ya. Terkait dengan bayangan bahwa kehidupan kita akan enak, gitu ya. Maka ketika Allah mengatakan bahwa salah satu tanda ya dari sebuah kaum yang di situ kemudian Tolut diutus Allah sebagai raja mereka, itu adalah tanda bahwa ada harapan, ketenangan dalam diri kaum itu, yaitu tabutnya ya, yaitu ya di dalamnya ada Taurat ya dan beberapa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai bentuk ya janji Allah, tenanglah kalian gitu ya, maksudnya begitu, bahwa kalian akan dipimpin oleh raja yang adil ya, raja yang kuat ya, yang mereka memerintah dengan perintah Musa dan Harun gitu. Jadi Masya Allah. Jadi memang ketenangan itu kadang-kadang ya, selain ketenangan itu dari dalam, kadang-kadang ketenangan itu juga diberikan Allah ya, diberikan Allah secara langsung ya sebagai janjinya bahwa Allah akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Dan itu sudah menjadi janji Allah ya. Jadi seringkali ya di dalam Al-Qur'an itu Allah menggambarkan ketenangan itu sebagai bentuk kabar gembira ya. Jadi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Maka ibu-ibu hari ini
mestinya yang kita jadikan pelajaran adalah bagaimana agar kita bisa hidup tenang dan tentram, ya. Itu adalah kembali kepada sang pemilik, ya, as-sakinah itu, yang memiliki sumber ketenangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya, ya? Jadi kenapa, ya? Apa sebenarnya kita ini hidupnya menjadi tidak tenang dan tidak tentram? Padahal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bahwa Allah akan mengilhamkan, menurunkan ketenangan itu kepada orang-orang yang beriman. Maka ternyata jawabannya ada dalam Al-Qur'an juga, ya. Bahwasanya, ya, kenapa kita menjadi tidak tenang, tidak tentram, ya, padahal itu adalah konsekuensi, ya, atau manfaat dari kita beriman, itu Allah akan berikan ketenangan kepada kita, ya. Jadi kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah itu, ya, am hasibtum, ya, an tadkhulul jannah, ya. Jadi, dan apakah kalian mengira, ya, itu, ya. Jadi sebenarnya kita tidak tenang itu, ya, disebabkan karena, ya, iman itu memang tidak dibiarkan begitu saja, ya. Jadi kita nggak tenang itu karena ini satu, ya, bahwasanya, ya, Allah, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, ya, ala inna nasrallahi qarib, ya. Jadi keimanan kita itu yang tadi Allah menjanjikan akan berikan ketenangan pada orang beriman, itu iman itu diuji oleh Allah, ya. Maka hari ini pandemi ini, wabah ini adalah salah satu bentuk ujian. Apa kata Allah di situ, ya? Apakah kalian mengira, ya? Apakah kalian mengira bahwa kalian, ya, akan masuk surga? Ya, jadi kan ketenangan itu kan muaranya kan surga, ya, surga Allah. Maka kata Allah, kalian jangan mengira bisa masuk surga begitu saja, padahal belum datang kepada kalian cobaan yang pernah dialami oleh orang-orang yang lebih dahulu dibandingkan kalian. Jadi kalau tadi kita ingin jadi kuntum khaira ummah, ya, itu tentu ujiannya nanti, ya, sepadan gitu, ya, dengan ujian para sahabat. Kata Allah, apa bentuk ujiannya? Di sini Allah menjelaskan ada 3, ya. Kemelaratan, ya, massathumul ba'sa, ya, ba'sa itu kekurangan gitu, ya. Kekurangan yang sifatnya physically, ya. Misalkan kurang uang. Hari ini banyak orang kurang uang karena banyak PHK. Karena memang aktivitas ekonomi menjadi melambat, ya. Kemudian dorra, ya. Dorra itu lebih kepada kepedihan, ya, kesedihan. Mungkin dalam bahasa psikologisnya stres, gitu, ya. Dalam bahasa kita itu mungkin lebih kepada kesedihan atas kondisi yang ada ini, ya. Serba sulit, ya. Selain tadi ba'sa, ya, ba'sa itu yang fisik sifatnya, dharra itu yang sifatnya batiniah yang tidak nampak, bahkan ba'sa ini juga termasuk di dalamnya fisik yang kemudian karena nyun sewu, misalkan kayak saya kemarin sekeluarga, ya, qadarullah dapat bagian, ya, dapat COVID-nya begitu. Nah, itu dharra, ya, itu kesulitan, kesedihan, kepedihan, ya, rasa sakit yang Masya Allah gitu, ya, memang sesak, kemudian juga, ya, apalagi ibu saya misalnya itu ada komorbidnya, ya, jadi kesedihannya, kesulitannya, kepedihannya itu memang amat sangat. Belum nanti reaksi sosial gitu, ya, jadi orang sakit COVID itu bebannya macam-macam, ya, beban sosial juga gitu. Kemudian wazulzilu, ya, guncangan, ya. Jadi kata Allah, ya,
kita ini pasti akan diuji nanti, ya. Apalagi ketika ujian itu sampai pada wazulzilu hatta, ya. Jadi guncangan ya, ujian yang bertubi-tubi gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami seperti itu, ya Allah gitu ya. Kok gak rampung-rampung ujiannya gitu ya. Ujian yang satu belum selesai, tambah satu lagi, tambah satu lagi. Seakan-akan kita ini ujian terus gitu. Ya. Kita tahu itu bahwa kita tuh pasti diuji, tapi ya kalau ketika diuji gitu ya, ini termasuk saya gitu ya. Ya, ngerti teorinya gitu ya, pernah belajar gitu kalau diuji itu harus bagaimana. Bahkan sebelumnya saya sempat menyampaikan tentang sabar ya. Itu Masya Allah gitu ya. Jadi ternyata memang kesabaran itu antara teori dan praktek itu bisa beda gitu ya. Jadi kata Allah, dan apakah kamu mengira masuk surga padahal belum datang ujian kepada kamu seperti orang-orang dahulu ya. Mereka diuji dengan kemelaratan, penderitaan, bahkan dengan guncangan. Ya para sahabat begitu ya. Kita bayangkan dulu ya, yang mereka awalnya hidupnya tenang, tentram, damai ya, begitu menjadi seorang muslim ya, mereka dimusuhi oleh keluarganya sendiri, oleh ibunya sendiri, kerabatnya sendiri, diembargo ekonomi, diusir ya. Kemudian juga mengalami kesakitan, kepahitan ya, menjadi seorang pelarian gitu ya. Hijrah pertama itu kan pelarian ya ke Habasyah itu ya. Jadi mereka berpindah dari satu negeri yang sudah tidak aman lagi buat mereka kepada negeri yang mereka sendiri nggak tahu apakah negeri itu aman untuk mereka ya. Sampai akhirnya Ja'far bin Abu Thalib ya, subhanallah ya, beliau menjadi seorang negosiator ulung begitu, dan Allah berikan kemudahan. Nah, jadi penyebab orang nggak tenang itu biasanya ya itu karena memang kita pasti akan diuji, dan saat diuji pasti ada rasa khawatir. Ya, kenapa saya mengatakan begitu? Rasulullah SAW saja, ya, beliau seorang yang terpilih ya oleh Allah, orang yang maksum ya, tetap beliau juga ada rasa khawatir ya. Jadi kita bayangkan bagaimana beliau berdua di gua bersama Abu Bakar ya, kemudian la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana gitu ya. Sebenarnya kan itu kata-kata menguatkan beliau sendiri juga gitu. Ya, jangan takut ya Abu Bakar, sungguh Allah bersama kita. Jadi seringkali kita ini ya tidak mengakui rasa takut itu. Padahal sebenarnya ada rasa takut, ada khawatir. Tapi ya tadi kita contoh Rasulullah SAW ya, ketika kita mengalami ketakutan, kekurangan ya, kesulitan, maka kembalikan semuanya kepada Allah. Innallaha ma'ana ya, dan seterusnya ya. Jadi di Al-Baqarah ayat 155 ya, Allah juga menyampaikan bahwasanya dan tidaklah ya kalian diuji ya. Jadi sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu ya dari al-khauf ya. Jadi kebalikan dari kata tenang, sakinah itu al-khauf ya. Jadi ketakutan ya. Ketakutan atas apa ya? Ketakutan atas rezeki, ketakutan atas jodoh yang belum datang ya, ketakutan atas virus yang belum selesai ya. Kemudian juga walju ya, kelaparan ya. Wa naqsi minal amwal ya, kekurangan harta ya, wal anfus ya, kekurangan jiwa maksudnya sakit ya. Nah, dan seterusnya. Nah, begitupun Allah di Quran surah An-Nahl ayat 112 ya, bahwasanya ya, wadaraballahu matsalan qaryah ya. Jadi kita ini kan negeri yang makmur ya. Kita kalau baca Al-Qur'an itu Masya Allah ya, kita lebih dekat ya membayangkan dibandingkan dengan kalau ayat itu diterima oleh orang-orang masa itu ya. Jadi kan kalau kita melihat gambaran Allah tentang surga itu kan ada di Indonesia ya. Makanya kenapa Indonesia itu disebut sepotong surga yang jatuh dari langit gitu ya. Karena kan khadra ya, hijau ya, tajri ya, min tahtihal anhar ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai gitu ya. Kalau kita lagi ke puncak Bogor atau kemana daerah-daerah yang kemarin saya ke Wonosobo itu ya, Masya Allah itu ya, betul ya, gambaran itu yang baru dalam bayangan kita gitu ya, padahal surga itu kan tidak pernah terbayang gitu. Nah indahnya itu lebih dari itu. Nah kata Allah, ketika kita diberikan ya sebuah negeri yang aminatan mutmainnah ya, jadi aman
ya, tentram. Kata orang kan negeri kita ini dulu negeri yang gemah ripah loh jinawi. Bagaimana mungkin ada pemewah itu kalau memang tidak ada kenyataannya. Jadi sebenarnya negeri kita dulu ada negeri yang tadi ya, yang subur, yang makmur, yang rakyatnya Masya Allah gitu ya. Nah kemudian Allah gantikan gitu ya kondisi itu menjadi negeri yang tidak aman gitu ya. Sekarang kita merasa di Indonesia ini katanya gemah ripah loh jinawi, tapi ya masih banyak gitu ya yang masih kelaparan dan seterusnya. Sekarang kita ini katanya punya pakar kesehatan banyak gitu, tapi juga kok pandeminya masih belum selesai-selesai dan seterusnya. Jadi inilah yang menyebabkan kita kemudian tidak lagi merasakan sakinah, ya. Tidak lagi merasakan mutmainnah karena ujian, cobaan, guncangan, baik berupa sakit, kekurangan, wabah, dan seterusnya. Dan itu adalah sekali lagi ujian atas keimanan kita. Maka apa yang harus kita lakukan ya ketika kita mendapatkan kondisi yang seperti itu ya, agar kita bisa kembali ya. Bisa kembali tenang ya, bisa kembali tentram ya. Tidak lagi kemudian banyak berkeluh kesah dan mengkhawatirkan sesuatu yang bisa jadi ya yang kita khawatirkan itu sebenarnya tidak perlu gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan saat kita merasa takut, merasa khawatir ya, kebalikan dari sakinah dan mutmainah tadi ya, al-khauf ya. Jadi al-huzn ya, walham gitu ya. Jadi takut, sedih, cemas, khawatir ya. Pokoknya semua tanda-tanda gangguan kejiwaan gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini kalau menurut istilah psikologinya ya ibu-ibu, kita ini sebenarnya mengalami gangguan kejiwaan ya. Karena bagaimanapun walaupun kadarnya sedikit gitu ya. Kadarnya sedikit, semua orang hari ini pasti merasakan kesedihan ya. Merasakan khawatir, rasa tidak aman. Merasakan tadi ya mungkin yang diuji Allah gitu ya dengan COVID atau mungkin keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita gitu ya yang bahkan dengan COVID ini kemudian menemukan ajalnya karena COVID ya. Jadi Masya Allah kita memohon kepada Allah ya. Nah, lagi-lagi satu. Pertama yang harus kita lakukan ketika kita sedang merasa takut, khawatir, cemas adalah zikrullah. Jadi pertama yang harus diingat seorang mukmin ketika dia merasakan ketidaktenangan, ya. Entah karena apa, ya. Karena tadi ya, kalau sekarang secara umum karena kondisi pandemi ini, maka pertama yang harus kita lakukan ingat kepada Allah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah dan kita pasti nanti akan kembali kepadanya. Ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, Ibu apakah boleh kita ini takut mati karena corona gitu ya. Jadi karena terus terang corona ini menjadi pemicu ya. Jadi yang awalnya nggak sakit, ya yang awalnya nggak stres gitu ya, jadi malah tambah sakit dan tambah stres. Begitupun ada yang bertanya, apakah wajar gitu ya kita merasakan ketakutan ya, ketakutan karena wabah ini gitu ya. Saya sampaikan bahwa rasa takut itu sesuatu yang alami ya. Justru kalau orang nggak punya rasa takut, Masya Allah ya. Jadi kalau nggak ada rasa takut, bagaimana dia tidak akan takut kepada Allah? Ya. Karena iman itu ada dua, khauf wa roja. Ya. Rogbah wa rohbah. Ya. Jadi rogbah itu harapan, rohaba itu cemas. Ya. Jadi kita ini, ya bukti bahwa kita ini beriman itu ada dua, yaitu rogbah wa rohaba. Ya. Kita ini berharap ya kepada Allah, tapi kita juga khawatir. Jangan-jangan iman kita ini belum sempurna, jangan-jangan amal kita ini nggak diterima, jangan-jangan. Nah, maka iman itu
ya, menuntun kita untuk bersikap pertengahan, ya. Pertengahan itu maksudnya tidak merasa kemudian tenang saja gitu ya, ada apa-apa ya pokoknya cuek gitu ya, cuek is the best gitu ya, enggak ya. Atau sebaliknya, setiap ada apa-apa langsung ya khawatir, cemas, bahkan berlebihan gitu ya kecemasannya. Nah, maka standarnya ya, standar ketika kita merasakan ketidaktenangan atau ketakutan itu yang pertama adalah zikrullah ya. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu firman di Quran surah Al-Baqarah juga ya. 200 sampai 202 itu ya. Di sana Allah menjelaskan ya tentang bagaimana sesungguhnya ketenangan itu ya, ketenangan itu dibangun dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi litatmainnul qulub ya. Dan bukankah dengan mengingat Allah, maka hati-hati kalian itu menjadi tenang. Kenapa menjadi tenang? Bukankah memang wabah ini pasti datangnya juga dari Allah? Ya. Jadi kalau kita meyakini bahwa kondisi yang ada ini semuanya dari Allah, maka pasti ya Allah punya maksud baik ya. Jadi Allah pasti punya maksud baik atas semua ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang berikutnya setelah zikrullah adalah isti'anah ya. Memohon pertolongan ya. Jadi setelah kita mengingat bahwa semuanya ini datangnya dari Allah, maka balik lagi ya. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Ya, dengan sabar dan salat ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah itu pertama dengan sabar ya, dan yang kedua dengan sholat. Udah Bu, ya. Dua ini ya kuncinya ketika kita setelah ingat Allah lalu sabar. Sabar ada 3 ya. Sabar itu sabar dalam ketaatan ya. Jadi walaupun pandemi ya kita tetap taat kepada Allah ya. Mungkin caranya yang berbeda ya. Yang awalnya kita bisa sholat jamaah di masjid dengan rutin ya, bahkan kita jadi sebelum pandemi itu saya merasa senang sekali ya merasakan karena mungkin anak dan suami dan tidak ada yang jadi beban di rumah ya, jadi saya bisa ikut ke masjid juga gitu ya. Insya Allah ternyata kemudian Allah kasih kondisi seperti ini. Ya, kita kemudian mengikuti ya, sabar ya. Sabar dengan ketaatan, kita tetap sholat jamaah ya, walaupun mungkin tidak selalu bisa di masjid. Kemudian yang kedua sabar ya, sabar untuk menerima ya. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah menerima, karena kalau kita denial ya, nggak menerima kondisi itu lebih berat nanti untuk menjalani kehidupan berikutnya. Ya. Oh ya, memang kondisinya seperti ini ya, jadi diterima sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, sabar untuk meninggalkan maksiat. Masya Allah ya, di pandemi ini maksiatnya ternyata bukan berarti sedikit, malah lebih banyak. Kenapa? Karena kita ingat karakter kebaikan dan keburukan. Ya, kalau kebaikan itu kan sesuatu yang husnul khuluq ya. Husnul khuluq itu akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik itu kan akhlak itu nampak spontan ya. Terlihat dari wajahnya, lisannya, perbuatannya. Tapi kalau keburukan, itu karakternya 2, yaitu yang tersembunyi yang membuat gelisah jiwa, ya, dan yang kita tidak ingin orang lain tahu. Ya, di musim pandemi banyak orang yang bisa menyimpan kemaksiatannya dengan rapi, ya, karena tadi sekarang apalagi dengan gadgetnya, ya, jadi maksiatnya tetap jalan ternyata. Apalagi misalkan ya mohon maaf ya, jadi kadang-kadang kita menganggap ketika online di samping ngapa-ngapain bisa gitu ya. Nah ini sebenarnya juga menjadi kurang baik ya secara akhlak gitu. Nah makanya ini juga ujian bagi kita untuk tetap istiqomah ya dengan ketaatan kita, juga menghindari kemaksiatan ya yang mungkin kita merasa aman ya di musim pandemi melakukan kemaksiatan yang tidak diketahui orang lain gitu. Nah kemudian yang berikutnya
ya, kunci ya agar kita tetap tenang. Yang berikutnya adalah ini membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, maka dengan membaca kalamullah, selain kita mendapatkan rahmat dari Allah, ya, kita juga akan mendapatkan ketenangan. Ya. Majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi yang disebutkan Nabi pertama ketika seseorang ya berkumpul ya di rumah-rumah Allah yang membacakan ayat-ayat Allah, itu yang pertama akan turun adalah as-sakinah, ketenangan. Dan ini diakui oleh siapapun ya. Artinya yang beriman dan yang tidak beriman merasakan ketenangan. Ya. Jadi ada itu banyak ya di YouTube gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang non-muslim ya diperdengarkan Al-Qur'an, kemudian ada yang sampai meneteskan air mata, yang awalnya merasa marah ya, gelisah dan seterusnya, setelah dibacakan Al-Qur'an kemudian jadi tenang. Dan memang iya gitu. Karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Ini adalah perkataan dari Allah. Ya. Dan Allah itu tahu ya hati kita ini ya, di Quran surah Al-Anfal ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi orang yang dibacakan ayat-ayat Allah itu akan bertambah imannya. Tadi orang yang tenang adalah orang yang di dalam dirinya terdapat keimanan. Dan itu janji Allah. Allah akan berikan kabar gembira kepada orang beriman. Jadi orang beriman itu tandanya adalah tenang. Ya. Semuanya tenang, ya. Ada apapun pertama adalah tenang dulu. Ya. Wa ghasyiathumur rahmah. Lalu juga Allah kasih rahmat ya. Karena kalau sudah tenang ya, maka pikiran kita juga tenang, hati kita juga tenang. Ya. Orang yang kemudian resah, takut, kemudian gelisah ya, maka dalam otaknya itu akan terprogram ya. Jadi istilahnya kalau sebuah program ada sesuatu yang mengganggu ya, seperti virus gitu ya, maka dia tentu tidak bisa beroperasi dengan sempurna ya. Sama, karena kan hati kita dan otak kita ini kan sudah disetting sama Allah itu sempurna ya, tapi karena ada gangguan ya, maka yang harus dilakukan adalah tenangkan dulu, yaitu dengan membaca Al-Qur'an ya. Jadi hari ini adalah hari-hari di mana Allah memberikan waktu yang sangat longgar bagi kita untuk berdekat-dekatan dengan Allah. Salah satunya adalah 2 hari ya, dan membacanya juga belum dengan pemahamannya, kita bangun lagi ya, kita tambahkan lagi ya. Jadi kalau kita baca itu sekaligus kita baca artinya ya, apalagi sekarang banyak Quran terjemah perkata. Nah, kita coba ya, apa sih maunya Allah kepada kita? Apa sih yang disampaikan Allah kepada kita? Nah, dari situ ya, nanti nyambung Bu ya. Sinyalnya Allah nyambung dengan sinyal yang ada dalam diri kita ya. Sistem operasi hati dan pikiran kita ya, jiwa dan akal kita ya, kalau sudah sambungkan ya dengan kalamullah, itu seperti sebuah pemrograman yang sudah langsung dapat dari aslinya gitu. Jadi tinggal ya, yang kita awalnya khawatir ya, begitu kita ngaji, misalkan ngaji Al-Fatihah aja ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ya Allah. Iya ya, aku masih diberikan kehidupan walaupun kondisinya seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, ini keagungan-Mu. Ya Allah, ini virus nggak kelihatan, tapi bisa bikin geger orang sedunia. Ya Allah, Engkau yang Maha Agung ya Allah. Nah, gitu ya. Efeknya adalah tadi Bu, ridho ya. Tidak
ikhlas gitu, menerima dengan lapang dada. Kemudian yang keempat, kunci berikutnya adalah yang keempat, setelah kita baca Al-Quran, banyak bersyukur. Nah ini. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita itu tadi ya, namanya ujian, kata Allah tadi, al-ba'sa wa dharra wa zulzil ya, kekurangan, kesedihan, kesulitan maupun guncangan ya. Tadi ketakutan, kekurangan harta ya, dan seterusnya tadi. Itu semuanya adalah sesuatu yang tidak disukai memang. Ya. Tidak ada orang tuh yang maunya sedih gitu, nggak ada. Nggak ada orang tuh cita-citanya udahlah aku miskin aja, nggak ada. Semua orang pasti cita-citanya itu senantiasa cukup, senantiasa sehat, senantiasa aman, senantiasa tadi diberikan yang umur yang panjang gitu ya, agar bisa beramal, punya bekal yang banyak gitu untuk akhirat. Nah, tapi ya itu sesuatu yang memang tidak mudah ya. Artinya bahwa Allah itu jadi yang paling baik ya amalnya. Ya. Mbak Epta, apakah suara saya masih? Kayaknya ada kendala teknis. Sudah terdengar lagi kok, Mbak. Sudah. Sempat hilang. Oh iya. Sudah terdengar lagi. Oke, baik. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, ya, mari kita biasakan untuk lihatlah sisi baik, lihatlah sisi terang. Jadi misalkan kayak saya kemarin ya, Masya Allah ya, satu keluarga saya dapat COVID semua gitu. Ada satu titik terang yang kemudian kami dapatkan. Ya Allah, ternyata ini memperkuat, ya, memperkuat imunitas kami gitu. Yang kedua juga, alhamdulillah ya, jadi tidak harus vaksin obat medis ya, jadi kami mengurangi ya beban pemerintah untuk vaksin ya. Yang ketiga, oh ya, ternyata kita harus mereview ya pola hidup kita selama ini ya. Allah kasih teguran ini, kasih peringatan ini ya, dari sisi manapun ya. Kenapa? Bersyukur untuk kita gitu ya, bersyukur itu untuk kebaikan diri kita, bukan untuk yang lainnya. Dan yang kedua, bahwa apapun yang menjadi peristiwa dalam hidup kita, itu bukanlah kehendak Allah mendolimi manusia. Ya, Allah itu tidak pernah mendolimi manusia dengan sesuatu pun. Bahkan dengan wabah ini, Allah juga tidak berkehendak mendolimi kita. Bahkan ya, Allah mengatakan setiap kebaikan kita itu dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Sementara kalau kita berbuat buruk, ya udah balasannya setimpal aja. Bahkan di Quran surah An-Nisa itu Allah menjelaskan ulang bahwa Allah itu tidak pernah zalim bahkan sebiji atom pun. Jadi hatta mungkin kita masih ingat kisahnya Nabi Ayub ya, yang sakit sekian tahun ya, bertahun-tahun sakit. Itu kalau kita mungkin udah nggak tahan ya ibu-ibu ya. Selain sakit fisik ya, Nabi Ayub itu juga sempat ditinggalkan oleh istrinya gitu ya. Karena ya tadi kan tidak tahan begitu. Dengan kepedihan ya, dengan kesulitan. Tapi Masya Allah ya, Nabi Ayub tetap bersabar dengan kondisinya itu. Bahkan tetap bersyukur ya. Ya Allah cuma ngasih sakit saya 8 tahun. Padahal yang sebelumnya ya, saya tidak sakit. Ya, saya sehat. Jadi tetap melihat yang sisi baiknya.
Dan apa yang terjadi setelah itu? Ya, Allah kembalikan ya kesehatan Nabi Ayub. Allah pulihkan ya kekayaan Nabi Ayub. Allah pulihkan keluarga Nabi Ayub dan seterusnya. Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita ini memang tadi terlalu khawatir sehingga kekhawatiran kita itu menutupi rasa syukur kita kepada Allah, menutupi nikmat-nikmat yang sebenarnya jauh lebih besar diberikan Allah dibandingkan dengan tadi ya, yang tidak kita sukai itu. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan agar kita kembali tenang dan tentram? Ya, yang kelima adalah taqarrub ilallah ya dengan qiyamul lail. Ya, kenapa saya spesifikkan dengan qiyamul lail? Karena qiyamul lail adalah ibadah mahdhah selain sholat 5 waktu ya. Jadi sholat yang sunnah muakkadah ya, yang ditekankan setelah sholat fardu, sholat rawatib adalah sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh ya. Jadi tanda kesolihan seseorang itu salah satunya dilihat dari sholat malamnya. Apa kata Nabi? Sungguh sholat malam itu sarana taqarrub kepada Allah ya. Kalau kita punya keburukan ya tadi karena nggak sabar dengan ujian, karena berkeluh kesah, karena mungkin sempat ya bersuudzon kepada Allah atau bersuudzon kepada sesama, ternyata sholat malam itu akan melebur kejelekan-kejelekan kita, lalu juga mencegah kita dari dosa. Jadi Masya Allah Bu. Dan ini yang terakhir, yang jarang kita ketahui, bahwa sholat malam itu bisa mengusir penyakit. Baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Ya. Karena memang itu posisi terbaik ya, secara irama sirkadian tubuh itu, istilah kedokterannya. Jadi qiyamul lail itu kan di sepertiga malam. Itu fisik kita itu dalam kondisi tenang semua ya. Dan ruh kita itu juga dalam kondisi tenang. Maka kenapa ketika kita qiyam di waktu itu ya, kita sholat di waktu itu, kita bisa lebih khusyuk ya. Kita lebih lebih bisa sadar diri gitu ya, tidak dikuasai emosi, tidak dikuasai oleh bisikan-bisikan buruk gitu. Nah, kemudian yang keenam ya. Yang keenam, setelah kita taqarrub kepada Allah dengan qiyamul lail, perbanyaklah berpuasa. Jadi salah satu cara ya agar kita punya kesehatan lahir dan batin itu adalah puasa. Kenapa saya katakan puasa? Puasa juga menjadi tradisi para nabi dan rasul. Jadi tidak ada satu nabi dan rasul pun yang tidak puasa. Makanya kenapa puasa itu, kita aja kan kayak puasa Asyura itu kan puasanya orang Yahudi. Iya, karena memang semua agama ya, langit ya tentu yang berdasarkan wahyu Allah ya, para nabi dan rasul itu punya kebiasaan berpuasa. Secara batin puasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena puasa itu amalan yang tidak perlu show of force ya, tidak perlu unjuk kekuatan, tidak perlu diketahui orang lain ya. Dan puasa itu yang ngasih pahala privilege-nya dari Allah langsung. Ya, kita nggak tahu nanti Allah ngasihnya seberapa besar dan seberapa nikmat yang kita dapatkan, tapi puasa itu adalah satu amalan yang tidak pernah disebutkan ya. Kalau puasa kamu akan segini, dapat segini, enggak. Tapi itu adalah hak prerogatif Allah langsung ya. Ini maknanya apa? Maknanya ya pasti Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan ya. Maka dengan puasa seringkali kalau orang dulu mungkin direwangi tirakat ya, istilahnya tirakat ya. Jadi kalau ibu saya, bapak saya juga gitu ya, setiap anak-anak ujian tuh diikuti dengan puasa ya, selain sholat malam itu ya. Karena memang itu adalah hajat ya, jadi istilahnya karena berhajat kepada Allah agar anaknya lulus ujian, agar anaknya bisa tercapai gitu ya apa yang diinginkan, itu mereka kemudian berpuasa, mereka kemudian sholat malam ya. Dan Masya Allah ya, itu saya rasakan langsung ya dampaknya. Kemudian yang terakhir ya, puasa itu kalau dari sisi medis itu sebenarnya adalah tombol restart ya.
Jadi orang yang di dalam tubuhnya banyak penyakit, maka sebenarnya disarankan banyak berpuasa. Karena dengan berpuasa itu akan memulihkan ya sistem metabolisme tubuh ya dan seterusnya. Sama halnya sekarang ketika di musim pandemi ini kita malah dianjurkan gitu ya untuk banyak berpuasa karena itu akan menambah sistem imun ya, kekebalan tubuh kita. Dan yang terakhir ya tentu ya dari aspek sosial kita dianjurkan ya obat hati ini, obat hati yang terakhir adalah berteman dengan orang-orang solih ya. Jadi salah satu sumber ketenangan kita itu adalah ketika kita masih bersama dengan orang-orang solih. Kenapa saya bilang mungkin kita bukan orang solih, belum ya, istilahnya belum sempurna kesolihan kita. Kita belum dianggap sebagai orang yang baik ya, tapi selama kita mau berteman dengan orang-orang solih ya, maka kata Nabi bertemanlah dengan orang-orang baik ya, karena orang-orang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalaupun toh engkau nggak membeli ya, engkau akan tetap kecipratan ya minyak wanginya. Itu yang saya rasakan ya ibu-ibu semuanya kemarin ketika keluarga kami mendapat musibah ini ya. Semua kebaikan itu seperti Allah tumpahkan kepada kami ya. Saya bilang kita ini bukan orang baik gitu ya, maksudnya ya kita pasti ada banyak salahnya gitu, tapi justru karena kita ini berteman dengan orang solih lah ya, maka Allah tampakkan ya ketenangan itu ya, ketentraman itu dengan cara seperti itu. Kita menjaga diri kita salah satunya adalah berteman dengan orang-orang solih agar ya kita yang belum begitu solih ini bisa kena dampaknya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita yang belum solih kok malah bertemannya dengan mereka-mereka yang juga belum solih atau bahkan mungkin kesolihannya masih jauh begitu. Nah, ini tentu berdampak nanti ya. Jadi, alhamdulillah, makanya ibu-ibu, ini 7 hal ya, 7 kunci ya menurut saya dan mungkin bisa ditambahkan oleh ibu-ibu yang lain. Selama menghadapi kondisi pandemi ini, ya kita situasi yang memang belum menentu gitu ya, apalagi sekarang dengan adanya vaksinasi kita juga masih ada kekhawatiran ya nanti akan berapa lama kondisi ini, kemudian apakah vaksinnya betul-betul tidak ada dampak panjangnya, kita juga belum tahu gitu ya. Tapi sekali lagi mari kita kembalikan semuanya kepada Allah ya, karena semua ini datangnya dari Allah ya. Kita berusaha ya mengikuti apa yang Allah kehendaki. Sudah, itu saja istilahnya kalau bahasa sederhananya wis lah pokoknya madep mantep manut kali Gusti Allah. Itu sudah cukup bagi kita untuk membuat hati kita tenang sehingga tidak ada kekhawatiran yang apalagi kalau kekhawatiran itu berlebihan ya. Jadi khawatir yang berlebihan itu yang akan memicu tingkat stres ya. Ini sedikit tambahan ya dari saya yang karena kemarin ada mengalami itu, ternyata imun, aman itu memang modal ya. Iman jangan pernah tinggalkan, imun ya jangan stres ya, tetap happy ya bagaimanapun kondisinya. Sedih boleh sebentar saja ya. Setelah sedih segera itu tadi ya, 7 itu tadi, maka nanti akan happy lagi gitu. Kemudian juga aman artinya kita berusaha untuk sadar dengan kondisi ya. Jadi kalau sekiranya ini memang bisa menyebabkan kemudaratan untuk kita maupun orang lain, ya harus kita hindari. Ya, mungkin itu saja Mbak Epta, sedikit ya, panjang ya, melebihi waktu mungkin. Silakan kalau mau ada diskusi tanya jawab. Insyaallah ya, jazakillah khairan pada Ustazah Hetty ya, ilmunya yang membuat kita semoga semakin bisa bahagia menghadapi apapun ya, karena pada hakikatnya apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik begitu ya. Untuk sahabat semua yang mau bertanya, berdiskusi ataupun sharing, silakan ya, bisa langsung hand atau mau buka punya silakan. Oh, kalau malu bisa di chat, di Zoom bisa, monggo.
Sini daripada sudah dikeringkan kan karena fresh. Kering saja deh. Ada, silakan. Asinnya nak. Ada tidak? Insya Allah ini ibu-ibu bisa Dicek itu Mbak Eva. Oh iya. Oh, ya. Oh ini belum ada Bu. Ini ada satu nih. Mohon bertanya Ibu, untuk mendapatkan ketenangan jiwa kadang kita masih galau. Oh iya. Jawab yang ini dulu ya Mbak Eva ya. Langsung saja. Jadi tenang secara jiwa itu memang menjadi bahasa yang relatif untuk setiap orang ya Ibu ya, Ibu Sutiana Wanda ya. Nah, karena di sini Ibu tidak menyebutkan kegalauannya karena apa. Jadi ini masih secara umum ya Bu ya. Masih secara umum. Oke Ibu. Jadi gini. Jiwa kita ini memang Allah ilhamkan dua hal ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sistem operasi dalam otak kita dan dalam jiwa kita ini itu dua-duanya jalan. Ya. Nah, yang membuat kita tenang itu adalah ilham kebenaran, bisikan kebenaran, bisikan yang membuat kita taat kepada Allah, bisikan yang sebenarnya kalau hati kita masih bersih, ya hati kita senantiasa kita jaga, tidak ada penyakit, ya penyakit iri, dengki, hasad, kemudian apalagi ya semua penyakit-penyakit hati itu. Maka sebenarnya bisikan yang akan ada dalam jiwa kita ini adalah bisikan yang baik, ya. Karena sebenarnya Allah sudah fi ahsani taqwim, ya. Jadi Allah itu sudah sempurna penciptaan kita ini. Nah, cuman mesinnya itu dikasihnya memang dua, ya. Ada mesin untuk kebaikan dan mesin keburukan. Nah, ketika kita mendapatkan ketidaktenangan itu pasti karena ada bisikan. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita ketika kita mau tidur. Kenapa? Ini hikmah ya. Kenapa ketika menjelang tidur ini zikir yang harus kita lakukan ya setelah kita gosok gigi, wudu. Itu jangan lupakan baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Karena Al-Mu'awwidzatain, dua surat ya. Mu'awwidzatain itu artinya dua surat perlindungan. Itu adalah An-Nas dan Al-Falaq. Coba dibaca, Bu, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi, jiwa yang enggak tenang itu karena ada was-was, ada bisikan-bisikan. Nah, untuk mengenali apakah bisikan kita ini benar atau tidak, itu pertama itu adalah hati, ya. Kalau hati kita sedang tidak sakit, mohon maaf ya, hati yang sakit itu penyebabnya macam-macam. Tadi tidak ridho, ya, dengki, ya, benci, marah dan seterusnya. Maka sering kita mendengar kata-kata jangan mengambil keputusan ketika hati kita sedang sakit. Maksudnya apa? Supaya yang membisikkan pada diri kita itu bukanlah bisikan atau yang berjalan bukan mesin keburukan. Tapi harus kita pastikan yang berjalan adalah mesin kebenaran. Makanya kalau kita ragu, jadi nyuwun sewu, enggak apa-apa Bu, hari ini kita memang banyak ya, saya dapat dari teman psikolog itu, yang mengalami gangguan tadi kejiwaan itu. Jadi enggak tenang gitu. Kenapa ya Bu? Dulu waktu enggak pandemi itu saya enggak ada perasaan kayak gini. Sekarang tuh tidur susah. Jadi bahkan sampai ke menyerang fisik ya, ketidaktenangan itu. Nah, kalau sudah menyerang fisik itu biasanya perlu bantuan dari psikiater ya. Tapi ketika belum menyerang fisik masih dalam perasaan aja gitu ya, masih perasaan sering muncul perasaan khawatir. Nah, itu menetralisirnya adalah dengan mengenali ya bisikan ini. Ya Allah, iki opo toh gitu ya. Sering kan kita harus bicara dengan diri kita.
Kalau ternyata bisikan itu, ya, kita lihat, oh ternyata ini hanya tadi Bu, ini bukan yang baik gitu. Misalkan dalam pandemi ini, kok nanti rezekimu berkurang, dan sebagainya. Kita ingat, oh enggak, Allah itu enggak membiarkan hambanya tidak dapat rezeki, pasti dapat rezeki. Nah itu nanti muncul kan, itu kan bisikan baik Bu, ya. Maka ini karena saya nggak tahu ya apa yang terjadi pada Ibu, saya cuma ingin menyampaikan bahwa semua itu dimulai dari bisikan, ya. Jadi kalau jiwa kita nggak tenang itu pasti ada bisikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu untuk satu pertanyaan ini. Masih ada satu lagi. Ini Bu, bagaimana cara hati bisa tentram jika berita di media sosial khususnya situasi ekonomi, politik di negara kita terbaca kacau. Gitu. Iya, Masya Allah ya, ini Mbak Gibran Sabil ya. Jadi ya, memang kalau kita mengikuti berita-berita hari ini, Bu, itu kadang-kadang memang bikin tambah stres, ya. Jadi itu kalau saya, ya, kita bukan berarti tidak boleh mengikuti ya. Kita mengikuti, tetapi tempatkan bahwa situasi ekonomi dan politik negara itu dipengaruhi oleh banyak hal, ya, dan itu sebenarnya berada di luar diri kita. Jadi sesuatu yang berada di luar diri kita itu sesuatu yang dalam tanda petik tidak benar-benar kita bisa mengubahnya. Nah, karena tidak bisa mengubahnya, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah sikap kita atas kondisi yang ada. Misalkan yang saya kayak gini, Ibu misalkan PNS. Ini saya cuma kasih contoh ya, saya nggak tahu apa yang dipikirkan beliau dan beliau posisinya sebagai apa. Jadi PNS. Wah, negaranya terkatung-katung ini. Ya, gajinya aja gitu ya. Jadi saya istrinya PNS ya. Jadi sekarang kan TPP itu belum turun gitu ya. Tidak hanya gaji pokok yang udah turun. Nggak tahu ini Bu yang lain mana. Wah, ini negaranya bangkrut. Ini negaranya tidak sesuai dan sebagainya. Oke, itu kondisi di luar. Yang mungkin kita kalaupun mau mengubah mungkin tidak bisa sendiri kan Bu. Kita harus mengubahnya dengan bersama ahli gitu. Nah, sikap kita apa? Oke, karena kondisi di luarnya seperti ini, maka yang harus aku lakukan adalah satu, kita harus bersiap dengan kondisi yang tidak pasti. Yang tidak pasti ya tadi kan sesuatu yang sulit untuk kita rubah kan Bu, karena perlu tangan banyak untuk mengubah itu. Maka yang perlu kita ubah adalah satu, berarti apa? Oke, kita harus saving. Dua, kita harus mulai merencanakan keuangan kita dengan baik. Ketiga, kita harus merencanakan ya sikap politik yang benar gitu ya supaya kita tidak terjebak dan seterusnya. Jadi lebih kepada apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kata Allah kan begitu ya. Jadi kita diminta untuk memperhatikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi sesuatu. Maka kondisi inilah nanti yang akan buat kita jadi tenang. Ya. Jadi yang di sana itu ya biarlah Bu, kondisi itu pasti akan terjadi terus itu. Sosial politik itu nggak akan pernah ada berhentinya, ramenya ya. Dalam kondisi pandemi nggak pandemi tetap akan ada keramaian ya di sisi itu. Jadi sekarang ketika memang kadang ada tipe yang tidak bisa langsung mencerna seperti ini ya. Ada tipe yang aku sekarang nggak mau nonton berita dulu lah biar tenang. Nggak apa-apa Bu. Kan karena itu berpengaruh langsung ya pada kejiwaan kita. Jika memang kita nonton berita, ikutin berita itu bikin nggak tenang, ya udah yang bikin nggak tenang itu ditinggalkan dulu aja. Nah, seperti itu saran saya. Ya, jadi fokus pada apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah, tinggalkan. Ya, ini tadi ya. Ibu sebutkan tentram adalah faktor eksternal. Iya, jadi memang ketentraman dalam tadi ya kamus bahasa Indonesia itu lebih pada rasa aman ya. Jadi kalau tidak ada rasa aman secara global ya, maka buatlah rasa aman itu secara lokal ya. Jadi di kita dan minimal di keluarga kita. Maka ini memang Masya Allah pandemi ini mengajarkan kepada